Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Acara saya mulai nggih. Nggih, Bu, monggo Monggo, silakan. Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nafila pada hari ini akan menjadi pembawa acara pada webinar malam ini. Kami sangat senang karena Bapak Ibu semua bisa meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara webinar kami pada malam hari ini. Dengan niat semangat untuk mencari ilmu, semoga acara pada malam hari ini Bapak Ibu bisa memetik beberapa ilmu yang dipaparkan oleh pemateri. Baiklah, hari ini pada jam ini acara webinar yang berjudul akselerasi akan ada 3 pembicara Bapak Ibu. Yang pertama ada Pak Stefanus Fajar Pamungkas dari SMK Negeri 1 Kaliwungu. Lalu ada Bapak Arif Hamidi dari SMK Negeri Bancak. Lalu ada saya sendiri dari Nafila Intan Naomi dari SMK Negeri 1 Kalijambe. Baiklah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ingat terlebih dahulu. Jangan menghidupkan mikrofon sepanjang memaparkan materinya karena dapat mengganggu berjalannya webinar. Jika ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu berikan melalui kolom komentar ataupun klik tombol raise hand Bapak Ibu. Dan kami sangat menghargai partisipasi Bapak Ibu. Lalu saya bacakan terlebih dahulu agenda hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh saya sendiri, lalu ada opening speech oleh Bapak Ardi Nurwijaya, lalu ada pemaparan materi yang pertama dari Bapak Stefanus yang akan difasilitatori oleh saya, lalu Bapak Stefanus juga akan memaparkan materi tentang LUMI. Lalu saya selanjutnya akan memaparkan tentang pembelajaran inovatif adaptif tentang Google Sites yang akan difasilitatori oleh Bapak Arif. Selanjutnya ada Bapak Arif yang akan memaparkan tentang microlearning yang akan difasilitatori oleh Bapak Stefanus. Selanjutnya ada sesi diskusi yang dimana kita akan memiliki kesempatan untuk melakukan tanya jawab Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan nanti bisa diberikan pada waktu sesi tanya jawab. Lalu di akhir sesi akan ada penutup dan di saat sesi penutup itu sekiranya Bapak Ibu mau untuk melakukan sesi foto bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak Ardi Nurwijaya sebagai pendamping kami dan juga sebagai salah satu Duta Teknologi Jawa Tengah yang akan memaparkan opening speech-nya. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya di seluruh Indonesia. Terkhusus di sini ada Bapak Ibu sahabat teknologi ya dari Jawa Tengah dan mungkin juga ada yang dari luar Jawa Tengah dari seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita berjumpa pada kegiatan hari ini ya di malam hari kita hari Selasa. Ini sesuai judulnya adalah Aksi Selasa Berbagi Inovasi Akselerasi. Ini mengandung salah satu akronim yang juga menjadikan suatu harapan bagi kami bahwasanya kegiatan ini semoga nanti bisa memicu akselerasi percepatan transformasi pendidikan ke era yang lebih terkinian ya, dengan modern, lebih digital, dengan teknologi. Oke, pertama-tama izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ardi Nurwijaya. Saya Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Nah, saya keseharian adalah sebagai seorang guru juga, seorang guru SMK, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin ada Bapak Ibu guru ya di sini yang
juga merupakan guru SMK. Dan mungkin juga ada guru SMA, guru SD, guru PAUD. Nah, kami ucapkan selamat datang di webinar ini. Apa yang melatar belakangi kegiatan webinar ini adalah adanya kegiatan tentang pembatik. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya dan mungkin juga sudah bergabung dengan keluarga besar ya peserta pembatik pembelajaran berbasis TIK. Nah, bahwasanya untuk sekarang pembatik sudah memasuki level tertingginya yaitu level 4. Di level ini di Jawa Tengah sendiri sudah tersaring sebanyak 31 peserta pembatik level 4. Nah, mereka akan ditugaskan untuk saling berbagi dan berkolaborasi tentang praktik-praktik baik yang sudah mereka laksanakan, memicu praktik-praktik baik juga yang lainnya dengan cara berkolaborasi. Tentang apa? Tentang inovasi pemanfaatan teknologi di dalam suatu pendidikan. Nah, nanti akan ada pemaparan dari Bapak Stefanus Fajar Pamungkas tentang apa? Tentang pembelajaran inovatif dan interaktif menggunakan Lumi. Kemudian ada Ibu Nafila Intan Naomi akan memaparkan bagaimana praktik baik beliau menggunakan Google Sites, Kahoot, dan Wordwall untuk pembelajaran yang inovatif serta adaptif. Dan terakhir ada juga Pak Hamidi Eskom. Beliau juga akan memaparkan micro learning, belajar dari mana saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, di dalam webinar ini kita akan mendengar bagaimana praktik-praktik baik tadi ada Lumi, ada Google Sites, ada Kahoot, ada Wordwall. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak platform teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk menghadirkan suasana pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan tadi ada kata adaptif ya untuk pembelajaran di kelas kita. Bahwasanya kita di jenjang manapun perlu menghadirkan suasana-suasana pembelajaran yang menarik agar pembelajaran itu bisa menarik bagi siswa, berpihak kepada siswa, dan meningkatkan partisipasi aktif dari siswa. Karena itu merupakan kunci ya, kunci utama bagaimana nanti pembelajaran itu bisa berlangsung lebih efektif. Jadi kita harus menggait dulu dari peserta didik itu agar terjun ya ke dalam materi yang akan kita sampaikan. Dengan cara apa? Memantik mereka dengan praktik-praktik baik pembelajaran yang inovatif. Karena mereka akan timbul ya rasa penasaran. Kali ini kita akan belajar apa ya? Bapak Ibu guru akan menerapkan metode apa ya? Bapak Ibu akan menggunakan media apa ya? Dengan adanya pembaruan-pembaruan menggunakan multimedia, menggunakan teknologi, tentu kita akan mendidik siswa-siswa kita sesuai zamannya. Mereka tiap hari dari pagi sampai malam memegang HP, mereka memiliki HP, bahkan mungkin juga memiliki koneksi internet, laptop, dan teknologi-teknologi canggih lagi di sekitar mereka. Di era kedepannya, mereka akan jauh mendapatkan ya dukungan-dukungan dari platform teknologi. Nah, kita sebagai guru juga harus memfasilitasi mereka untuk bisa beradaptasi dengan teknologi melalui kegiatan pembelajaran yang juga mengadopsi teknologi untuk pembelajaran yang menarik dan berpihak kepada siswa. Tentu perlu diingat bahwasanya apapun medianya itu adalah sebagai sebuah alat yang akan menjadi jalan bagi kita ya untuk memfasilitasi peserta. Yang harus ditekankan adalah sasarannya berpihak kepada peserta didik, kemudian apa isi medianya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana praktik baik yang akan disampaikan oleh 3 narasumber hebat kita pada malam hari ini
Silahkan Bapak Ibu digali informasi sebanyak-banyaknya, nanti silahkan bertanya bagaimana praktik baiknya, bagaimana pelaksanaan pembuatan di kelas atau bagaimana proses produksinya, tahapannya. Silahkan nanti dari 3 narasumber hebat kita akan memaparkan secara singkat di sesi malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kita, sahabat teknologi kita, bisa menambah inspirasi bagi masing-masing peserta di sini. Jangan lupa untuk saling membagikan ya. Kita sekarang sudah eranya guru itu tidak hanya pinter-pinter sendiri, dipendam sendiri, belajar sendiri, enggak. Dengan hadirnya PMM, Bapak Ibu sudah mengetahui PMM, platform Merdeka Mengajar. Di situ platformnya guru untuk belajar, berkarya ya, dan saling berbagi. Ada cerita baik, ada bukti karya, ada cerita inspiratif, itu dimaksimalkan. Termasuk di sini ada webinar komunitas belajar. Terakhir kami ucapkan selamat menyaksikan dan mengikuti sesi webinar ini. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk berbagi juga dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Ardi atas sambutannya. Selanjutnya, Bapak Stefanus akan memaparkan tentang materi LUMI, transformasi pembelajaran inovatif dan interaktif. Kepada Pak Stefanus, saya berikan waktu dan tempatnya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dengan salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Terima kasih kepada Duta Teknologi Kemendikbudristek, Duta Teknologi Jawa Tengah, Bapak Ardi Nurwijaya Sarjana Pendidikan. Kemudian terima kasih juga kepada sahabat pembadik di seluruh Indonesia, sahabat teknologi, dan juga sahabat pendidik dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kehadiran dan antusias Bapak Ibu semua untuk mengikuti webinar akselerasi aksi Selasa atau aksi seru berbagi inovasi sahabat teknologi Jawa Tengah 2023. Dengan hadirnya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu telah tergerak untuk belajar dan terus meningkatkan kompetensi diri di tengah kesibukan Bapak Ibu di malam hari ini, dan harapannya Bapak Ibu terus bergerak melakukan inovasi dalam pembelajaran di sekolah dan menggerakkan ekosistem pendidikan demi terwujudnya Indonesia maju. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Stefanus Fajar Pamungkas, sahabat teknologi Provinsi Jawa Tengah 2023. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Bapak Ibu. Mohon izin untuk memaparkan praktik baik yang sudah saya lakukan yang mungkin bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semua. Sebelumnya nanti akan saya tanyakan terlebih dahulu. Izin share dulu Bapak Ibu terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, nggih. Sudah, Oke, Pak. sebelum kita mulai saya akan memaparkan terkait dengan praktik baik LUMI H5P Bapak Ibu, pembelajaran inovatif dan interaktif. Sebelum saya paparkan lebih jauh Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bisa nanti ditulis di kolom chat Bapak Ibu ya. Sudah pernah belum menggunakan LUMI Education H5P Bapak Ibu? Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Oke, sudah ada yang menjawab belum? Belum, oke. Oke, belum ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Mungkin nanti saya juga baru belajar Bapak Ibu, kita bisa belajar bersama terkait dengan LUMI H5P ini Bapak Ibu. Saya mulai Bapak Ibu ya. Ini akun yang bisa diakses Bapak Ibu, akun saya Bapak Ibu di Instagram, Facebook ataupun di YouTube, nanti bisa disaksikan masing-masing.
Baik Bapak Ibu, multimedia pembelajaran interaktif atau MPI itu sebenarnya berbasis teknologi Bapak Ibu yang diharapkan mampu memotivasi siswa serta memberikan pengalaman belajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Tujuan utamanya apa ini? Tujuan utamanya adalah meningkatkan persepsi dan menyederhanakan berbagai konsep dengan menyediakan informasi dalam bentuk multimedia. Multimedia yang dimaksud di sini adalah media yang bervariasi Bapak Ibu, yang bisa dijadikan di satu aplikasi ini. Sehingga siswa bisa termotivasi, kemudian ada interaksi dan kolaborasi belajar, sehingga dia bisa belajar, mereka bisa belajar lebih optimal. Nah, terkait dengan Lumi H5P ini Bapak Ibu, Lumi H5P itu adalah aplikasi desktop yang memungkinkan untuk membuat, mengedit, melihat, dan berbagi konten interaktif secara lengkap dan gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa download di Lumi Education H5P Editor Bapak Ibu, itu bisa di-download aplikasi desktop ataupun aplikasi berbasis webnya Bapak Ibu. Dan ini gratis Bapak Ibu ya. Kemudian untuk konten multimedia pembelajaran interaktif Bapak Ibu, sebelum dimasukkan ke Lumi, nanti Bapak Ibu harus mendesain terlebih dahulu konten yang akan dimasukkan. Ya, jadi konten MPI itu ada standarnya Bapak Ibu. Meliputi harus ada identitas mata pelajaran, di sana berisi elemen materi ajar, kemudian capaian dan tujuan pembelajaran karena kita sudah kurikulum merdeka, kemudian petunjuk penggunaan harus ada Bapak Ibu, kemudian pretest, materi inti, kuis, assessment yang dikemas Bapak Ibu dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dalam bentuk audio, bisa video, bisa juga video interaktif Bapak Ibu. Ya. Kemudian di sana juga bisa dimasukkan refleksi, kemudian referensi, tim pengembang atau tim penyusun dan juga summary-nya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh video demo yang bisa disaksikan terkait dengan MPI Lumi H5P. Ini aplikasi sangat mudah Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu terapkan. Ini adalah multimedia pembelajaran interaktif alat hitung sendiri Bapak Ibu. Aplikasi tekniknya berbentuk seperti ini. Bila kita buka saja, kemudian dan sudah dengan nanti edit, kemudian nanti tampilannya semacam ini Bapak Ibu. Baik, ini ada menu edit. Apa saja yang jenengan nanti akan masukkan kontennya ada di sini Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan saja, sehingga Bapak Ibu sudah siapkan semua konten yang ada. Kita coba view Bapak Ibu ya. Nah, untuk awalnya seperti ini bisa dibuka dulu. Untuk mata pelajarannya apa, elemennya apa, kita klik start Bapak Ibu. Tadi ayo belajar dan silakan diedit masing-masing. Kemudian begini isinya Bapak Ibu. Mulai dari informasi umum terkait dengan identitas mata pelajaran, kemudian Bapak Ibu bisa klik next atau simbol ke kanan itu ya, arah kanan, karena ada cabang tujuan dan ada petunjuk penggunaan terkait dengan simbol-simbol yang harus dipahami Bapak Ibu. Kemudian ini ada quiz test berbentuk drag and drop. Ini biasanya kalau di sekolah dasar atau menengah bisa pakai Wordle atau aplikasi lain yang mungkin bisa membuat anak-anak tertarik untuk belajar awal. Mohon maaf izin Pak Stefanus. Untuk volume suara di YouTube-nya mungkin agak di-mute aja biar suara penjenengan dapat terdengar. Terima kasih Pak. Baik, ini Bapak Ibu terkait dengan materinya bisa berbentuk presentasi Bapak Ibu. Ya. Presentasi bisa dimasukkan slide presentasi. Di akhir presentasi ada semacam quiz Bapak Ibu. Ada fill in the blank.
kemudian ada juga multiple choice, kemudian ada true or false Bapak Ibu. Ya, jadi di situ bisa kita kombinasikan semua jenis kuis yang tersedia di aplikasi Lumi ini. Nah, ini salah satu bentuk interaktifnya Bapak Ibu dan ada di akhir hasilnya. Dan ini mungkin yang baru bagi kita Bapak Ibu terkait dengan H5P, terkait dengan video interaktif. Jadi kita sudah punya video Bapak Ibu, kemudian diupload di YouTube Bapak Ibu masing-masing, kemudian dimasukkan ke Lumi ini Bapak Ibu. Dan ketika melihat di sini ada titik-titik Bapak Ibu, anak-anak harus berhenti untuk menjawab soal Bapak Ibu. Baru ketika selesai menjawab soal, anak-anak bisa melanjutkan kembali dengan klik continue Bapak Ibu. Nah, itu kebetulan di situ video ada 5 soal yang harus diselesaikan anak-anak. Ini namanya interaktif video Bapak Ibu. Kalau keseluruhan dari Lumi ini kita mengambilnya, atau saya mengambil yang interaktif book Bapak Ibu. Jadi bisa menggabungkan semuanya. Dan ini assessment untuk post testnya bisa diisi fill in the blank, dengan catatan fill in the blank ini harus sesuai apa yang harus ditulis Bapak Ibu. Karakternya, jumlah hurufnya atau angkanya harus sesuai. Jadi kelemahannya kalau ada satu karakter yang salah, maka jawabannya akan salah. Kemudian ada true or false, tinggal memilih saja benar atau salah. Kemudian ada juga multiple choice atau biasa kita kenal pilihan ganda. Jadi bisa dikombinasikan Bapak Ibu jenis-jenis soalnya dalam asesmen sumatif ataupun yang lain. Kemudian refleksi Bapak Ibu bisa kita coba ke anak-anak setelah belajar itu anak-anak seperti apa responnya. Kemudian referensinya, jangan lupa Bapak Ibu karena kita nanti takutnya melanggar plagiarisme. Kemudian tim pengembang Bapak Ibu ini didesain oleh anak-anak dan juga saya sebagai guru. Jadi kita berkolaborasi untuk menentukan materi yang akan disampaikan. Dan di akhir Bapak Ibu ada summary and submit. Summary and submit ini menunjukkan interaktivitas dan aktivitas yang sudah dilakukan anak. Jadi jika anak tinggal next saja, maka persentase progres dan interaksinya akan tidak setinggi ini Bapak Ibu. Mungkin itu yang tentang video demo MTI Lumi Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Bentar. Nah, baik Bapak Ibu, dalam implementasinya Bapak Ibu sebenarnya sama seperti yang sudah kita lakukan setiap hari Bapak Ibu, yaitu ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Ya, jadi di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu kita diminta untuk menunjukkan pemahaman bermakna dari setiap pelajaran yang kita berikan ke anak-anak, termasuk dengan pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ya, kemudian di kegiatan inti siswa diminta secara mandiri yaitu menggunakan smartphone masing-masing dan juga kolaboratif menggunakan smartphone mereka masing-masing, juga tentunya dibantu oleh guru dengan menayangkan di layar proyektor. Kenapa harus ditayangkan di layar proyektor Bapak Ibu? Untuk mengantisipasi salah satu atau beberapa siswa yang memang ada kendala terhadap smartphone-nya masing-masing. Kemudian terakhir Bapak Ibu ada penutup, itu ada asesmen, kemudian kesimpulan, refleksi, umpan balik, dan salam penutup Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu adalah contoh penerapan Lumi H5P dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ini video singkat saja Bapak Ibu dengan penerapannya. Jadi saya sudah buat multimedia pembelajaran interaktif. Jadi akses Luminya Bapak Ibu ke smartphone anak masing-masing. Nah, aktivitas interaktif tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, mulai dari mengerjakan soal, membaca teks, gambar, melihat video dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, di sini ada diskusi kolaboratif, nanti disisipkan project based learning Bapak Ibu di tengah-tengah proses pembelajaran menggunakan
Lumi, aplikasi Lumi ini. Kemudian di akhir adalah ada depan, atas dan samping. Baik, kali ini kita sudah belajar apa nih? Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu, teman balik ya. Jangan lupa Bapak Ibu, di akhir pembelajaran kita harus pada anak-anak tahu dan masukan mereka. Selamat pagi. Baik. Nah, strategi dan metode yang digunakan pada penerapan Lumi ini Bapak Ibu tentu pendekatannya adalah student oriented atau kita kenal sebagai student center learning, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau berorientasi pada siswa. Tentu di sana ada interaktif dan kolaboratif. Interaktifnya di mana Bapak Ibu? Interaktif ketika anak menggunakan smartphone untuk belajar secara mandiri Bapak Ibu. Mulai dari menjawab soal, membaca teks, melihat, menyaksikan video, dan lain sebagainya tadi Bapak Ibu. Kolaboratifnya di mana? Kolaboratif adalah dikombinasikan dengan tugas berbentuk proyek Bapak Ibu. Dalam kasus ini bisa proyek berupa proyeksi gambar ataupun penggunaan alat pelindung diri, membuat video, proyek video, cara menggunakan atau prosedur menggunakan APD yang benar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, berbasis TIK. Tentu kita di era sekarang ini memang harus menghadirkan TIK dalam pembelajaran Bapak Ibu. Salah satunya untuk mengantisipasi kebijaksanaan anak dalam penggunaan smartphone Bapak Ibu. Jadi bisa kita arahkan untuk menggunakan smartphone mereka untuk belajar. Dan yang ketiga, menggunakan project based learning Bapak Ibu. Untuk melatih apa? Melatih berpikir kritis dan juga kolaborasi antar teman dalam satu kelas. Terima kasih Ini responnya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan ilmunya tentang Lumi pada kami. Menurut saya, sangat terinspirasi dan perlu diterapkan untuk meningkatkan layanan pembelajaran bagi siswa-siswa di sekolah. Aplikasi Lumi ini memiliki fitur yang sangat menarik dan menyenangkan. Dapat dikombinasikan dengan video, teks, audio, gambar, dan berbagai jenis kuis. Terus semangat mengimbaskan karya-karya terbaiknya. Kemudian beliau adalah Ibu Vera, mungkin hadir juga di room kali ini. Beliau selain menjadi guru juga staf kurikulum bidang evaluasi pembelajaran. Kemudian ada respon dari siswa Bapak Ibu, salah satu siswa. Saya Medi Simanjuntak, siswa SMK Negeri 1 Kaliungu. Setelah belajar menggunakan multimedia interaktif dengan Pak ST, saya merasa senang dan banyak mendapatkan pengalaman baru dalam memanfaatkan HP untuk pembelajaran di kelas. Saya lebih paham belajar materi yang ada dengan membaca, melihat gambar, video interaktif, serta menjawab kuis-kuis interaktif secara langsung yang terdapat di aplikasi tersebut. Mudah-mudahan materi yang lain dibuatkan seperti ini. Terima kasih dan terus semangat Pak ST. Baik, demikian Bapak Ibu respon dari salah satu guru dan juga salah satu siswa yang sudah mengimplementasikan Lumi H5P ini Bapak Ibu. Baik, tentu tidak berjalan mulus Bapak Ibu ya. Ada beberapa tantangan yang harus kita selesaikan, yang harus kita pahami juga Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan paket data atau kuota anak Bapak Ibu. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, tentu juga mungkin di sekolah Bapak Ibu masing-masing paket data ini juga merupakan salah satu tantangan begitu. Tetapi bisa sementara bisa ditanggulangi dari berbagi bersama hotspot begitu Bapak Ibu atau menggunakan WiFi sekolah. Kemudian yang kedua, gawai Bapak Ibu atau smartphone siswa yang kurang support. Makanya tadi ditampilkan menggunakan proyektor, salah satu cara untuk mengantisipasi siswa yang mungkin belum atau HP-nya belum support Bapak Ibu, belum punya atau belum support. Tapi untuk sekarang ini mungkin HP
setiap siswa sudah punya Bapak Ibu, tetapi support atau tidaknya itu belum tentu juga. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang mungkin kemarin juga dibahas terkait dengan tingkat kedalaman materi Bapak Ibu ketika kita menggunakan aplikasi atau multimedia pembelajaran interaktif ini, kedalaman materinya itu bisa sedalam apa ya, begitu. Nah, di sini Bapak Ibu, Lumi untuk pengantar dan juga pemantik anak supaya mereka itu punya motivasi untuk belajar. Kemudian di tengah kita sisipkan tugas ataupun kegiatan aktivitas proyek Bapak Ibu yang bisa melatih kolaborasi dan juga nalar kritis mereka Bapak Ibu. Yang keempat terkait dengan tentu manajemen waktu Bapak Ibu dalam pembelajaran dan pengerjaan tugas, maka harus disetting dari awal Bapak Ibu. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan aplikasi atau menyelesaikan pembelajaran menggunakan aplikasi ini. Kemudian perlu proses penyesuaian Bapak Ibu karena mungkin MPI berbasis Lumi ini baru untuk anak-anak. Tapi untuk Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing sudah menerapkan LMS Moodle Bapak Ibu, H5P ini sudah ada fiturnya di LMS Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan di di LMS Moodle itu sudah ada fitur H5P yang bisa dipakai juga Bapak Ibu. Kemudian terakhir kesimpulan Bapak Ibu bahwa multimedia pembelajaran interaktif berbasis Lumi Education H5P ini Bapak Ibu cocok digunakan dalam rangka menghadirkan pembelajaran yang inovatif, menarik, dan juga interaktif Bapak Ibu. Menurut saya Bapak Ibu, Lumi H5P cukup mudah Bapak Ibu, ya, dan mampu juga mengkombinasikan multimedia yaitu teks, kemudian gambar, audio, kemudian video, dan juga video interaktif Bapak Ibu. Kemudian ada tadi berbagai jenis kuis di dalam satu aplikasi Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisikan atau melihat, berkomentar, memberi saran kepada kami terkait dengan karya ini Bapak Ibu. Ya, saya share di kolom chat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuka di bukti karya PMM Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengakses Lumi H5P di smartphone Bapak Ibu masing-masing. Sudah saya kirim di kolom chat Bapak Ibu, bisa diklik dua link ini. Bapak Ibu bisa belajar mandiri di rumah atau mencoba-coba dulu. Kemudian nanti di lain waktu misalkan Bapak Ibu pengen belajar kembali, nanti bisa kita saling berkolaborasi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, ruang diskusi kolaborasi nanti saya ngikut pembawa acara. Kemudian terakhir Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan praktik baik yang sudah saya lakukan ini dapat bermanfaat Bapak Ibu, memberi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa menghadirkan pembelajaran berbasis TIK yang inovatif dan interaktif tentunya Bapak Ibu. Dan terakhir, tetap semangat Bapak Ibu dan salam bahagia. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Stefanus sudah memberikan pemaparan materi. Apa yang Bapak sampaikan tadi sudah menginspirasi teman-teman semuanya. Semoga ilmu tentang bagaimana cara pemanfaatan Lumi itu bisa Bapak Ibu manfaatkan, bisa Bapak Ibu praktekkan sendiri di rumah ataupun di sekolahan, karena sangat menarik Bapak Ibu. Dari apa yang sudah Pak Stefanus tadi paparkan, sepertinya anak-anak yang diajar pun tertarik untuk mengikuti pembelajarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, untuk menghemat waktu juga Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Nafila Intan Naomi yang akan dimoderatori oleh Bapak Arif Hamidi dengan judul Pembelajaran Inovatif Adaptif Pemanfaatan Google Sites, Kahoot, dan Wordwall. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam event akselerasi aksi Selasa berbagi inovasi sahabat teknologi. Dalam hal ini untuk sesi yang kedua akan dibawakan Nafila Intan Naomi. Beliau adalah salah satu pengajar di SMK Kali Jambe. Begitu Bu. Monggo waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Nafila memaparkan tentang kaitannya dengan penggunaan Kahoot, Woodwell dan sebagainya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih Bapak Arif Hamidi sudah menjadi fasilitator saya. Terima kasih juga atas antusiasme Bapak dan Ibu guru semuanya dalam webinar hari ini. Kita semua tahu bahwa betapa pentingnya pendidikan saat ini, terutama untuk anak-anak kita yang sangat dekat sekali dengan perkembangan teknologi di lingkungan mereka. Bahkan gadget pun sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hari ini mari kita menjelajahi tentang perkembangan teknologi yang tadi sudah dipaparkan Pak Stefanus dan akan saya paparkan lalu dipaparkan Pak Arif. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada Kemendikbud dan teman-teman di Pembatik karena kami sudah diwadahi untuk mencoba berinovasi dengan teknologi yang sangat mudah untuk dijangkau dan yang sebenarnya itu sudah ada di sekitar kita Bapak Ibu. Namun mungkin antara sadar dan tidak sadar kita mungkin itu ya ada di sekitar tapi kita nggak sadar gitu maksudnya. Terus di sini saya juga berterima kasih sekali karena sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan materi saya yaitu inovasi pembelajaran adaptif dengan pemanfaatan Google Sites, Kahoot, dan Wordwall. Selanjutnya saya izin share screen Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah saya berikan tadi, hari ini saya ingin memberikan atau berbagi sedikit tentang inovasi pembelajaran adaptif dengan pemanfaatan Google Sites, Kahoot, dan Wordwall. Di sini saya akan lebih terfokuskan ke bagaimana sih cara memanfaatkan Google Sites secara maksimal, karena itu adalah salah satu alat yang sangat mudah Bapak Ibu untuk dipelajari. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Nafila Intan Naomi. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kali Jambe yang berada di Kota Sragen, Jawa Tengah, Bapak Ibu. Saya juga biasa dipanggil Miss Intan oleh murid-murid saya karena saya di sekolah itu mengajar bahasa Inggris seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif adalah pendekatan revolusioner dalam dunia pendidikan yang meresapi esensi bahwa setiap siswa itu memiliki jalur pembelajaran yang unik. Kenapa kok dibilang unik? Karena dalam pembelajaran adaptif itu, guru diminta untuk mengenal bagaimana karakter anak dalam mempelajari suatu materi, seperti itu. Lalu pembelajaran adaptif itu juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan setiap siswa. Jadi setiap anak itu sebenarnya memiliki kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Maka dari itu, guru diminta untuk belajar bagaimana cara memahami, bagaimana cara anak belajar seperti itu. Selanjutnya, pengertian pembelajaran adaptif menurut para ahli, saya ambil dari Gianti tahun 2021.
Dinamakan pembelajaran adaptif karena saat merancang pembelajaran, guru mempertimbangkan ketersediaan alat, kondisi, dan lingkungan belajar peserta didik. Pertimbangan ini tentu saja bertujuan untuk memaksimalkan hasil belajar, Bapak Ibu. Anak-anak itu kadang ada yang terfasilitasi secara maksimal, ada juga yang tidak terfasilitasi secara maksimal. Dan di sekolahan itu pun ada yang bisa memberikan fasilitas secara maksimal, ada pun yang tidak, Bapak Ibu. Maka dengan pembelajaran adaptif, kita diminta untuk lebih mempersonalisasikan pembelajaran kepada siswa. Jadi kita diminta untuk lebih memahami bagaimana sih siswa itu belajar, seperti itu. Lalu, saya akan menjelaskan tentang pentingnya personalisasi dalam pembelajaran. Dengan mengidentifikasi kebutuhan unik siswa, pembelajaran adaptif memungkinkan penyajian materi secara khusus sesuai dengan kecepatan belajar dan gaya belajar masing-masing siswa. Jadi, Bapak Ibu nanti diminta untuk memberikan instruksi yang sesuai dengan setiap individu, ataupun memberikan soal yang diberikan sesuai dengan individu, ataupun bagaimana cara anak itu menerima materi, Bapak Ibu. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual, seperti itu. Nah, manfaat pembelajaran adaptif yang pertama, individualisasi instruksi. Kenapa kok harus diindividualisasi instruksi? Karena ketika kita menyamaratakan cara kita memberikan materi atau cara kita memberikan pemahaman kepada seluruh anak, tidak semua anak akan menerima ilmu dengan porsi yang sama. Kenapa? Karena setiap anak itu memiliki latar belakang keluarga masing-masing, memiliki masalah kehidupannya masing-masing, memiliki respon emosionalnya masing-masing, dan ada pula mereka yang memiliki perkembangan yang berbeda-beda, seperti itu, Bapak Ibu. Memberikan instruksi secara personalisasi atau individualisasi itu diharapkan agar anak bisa mengerti dengan apa yang guru itu ingin sampaikan kepada mereka. Lalu, manfaat selanjutnya adalah peningkatan keterlibatan anak. Peningkatan keterlibatan anak dalam pembelajaran adaptif sangat diharapkan ketika anak itu sudah merasa bahwa gurunya itu mengerti, oh ternyata guru A itu tahu aku kurang belajar di bagian ini, makanya saya dikasih instruksi seperti ini, oh saya jadi mau untuk andil dalam pembelajaran, oh aku jadi mau untuk belajar. Nah, diharapkan dalam pembelajaran itu seperti itu, Bapak Ibu. Lalu ada pun manfaat, yaitu pemantauan progres. Dengan pembelajaran adaptif dan instruksi yang personal itu, kita bisa mengetahui perkembangan anak secara real time atau secara langsung pada waktu itu, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena dengan instruksi yang berbeda, kita berharap kita bisa menilai seberapa mampu anak dalam menerima materi, seberapa mampu anak dalam mengerjakan asesmen, seperti itu. Lalu efisiensi waktu, Bapak Ibu. Diharapkan dengan pembelajaran adaptif itu, Bapak Ibu bisa lebih on time dalam memberikan materi. Seumpama kita butuh waktu 2 atau 3 minggu dalam memberikan satu materi atau satu capaian pembelajaran, anak diharapkan bisa bersama-sama menyelesaikan materi itu di waktu yang sudah Bapak Ibu tentukan, sesuai dengan ATP dan juga modul ajar yang ada. Apabila kita memberikan instruksi yang sama, kemungkinan anak-anak itu tidak bisa mengikuti di waktu yang sama. Nah, adanya pembelajaran adaptif yang personal ini, diharapkan Bapak Ibu itu bisa lebih memahami dan lebih mengefisiensikan waktu, seperti itu. Lalu ada pun keterlibatan mandiri. Di sini kesadaran diri setiap anak akan muncul ketika anak itu sudah mulai andil di dalam pembelajaran. Mereka bisa lebih berinteraksi dengan teman, mereka bisa lebih berani untuk berbicara, mereka bisa lebih berani dalam mengerjakan asesmen yang akan Bapak Ibu guru berikan, seperti itu. Selanjutnya ada pun dukungan untuk kebutuhan khusus.
dukungan yang diberikan dimaksud di sini adalah Bapak Ibu bisa lebih mendekati anak yang kemungkinan itu dia berbeda dengan anak-anak yang lain. Entah itu secara personal atau memang dia termasuk anak yang inklusi. Dengan instruksi ataupun pembelajaran adaptif ini diharapkan Bapak Ibu itu bisa lebih merangkul anak tersebut sehingga anak tersebut bisa mulai mengikuti pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan atau memaparkan secara singkat saja alat-alat yang bisa Bapak gunakan, Bapak Ibu guru gunakan di kelas untuk memaparkan materi. Kenapa saya memilih Google Sites? Karena di antara semua aplikasi yang sudah saya coba, untuk menggabungkan semua materi sesuai dengan capaian pembelajaran, jika kita menggunakan aplikasi berupa web, itu akan lebih sulit menataannya, Bapak Ibu. Kalau menggunakan Google Sites, Bapak Ibu itu lebih ringkas dalam menata materi seperti itu. Kalau penggunaan Kahoot, itu saya memilih karena dia lebih menarik untuk anak-anak mengerjakan tugas kelompok ataupun mengerjakan asesmen harian seperti itu. Dan Wordwall di sini dia menyediakan permainan ringkas yang bisa anak-anak mainkan setiap saat. Lalu saya akan memaparkan sedikit tentang apa sih Google Sites. Nah, Google Sites itu dia adalah salah satu platform website intuitif yang memungkinkan guru menciptakan sumber daya pendidikan interaktif tanpa melakukan coding. Coding yang di sini yang dimaksud adalah penggunaan bahasa pemrograman. Kalau di web itu biasanya pakainya HTML atau Java. Kalau Bapak Ibu belajar mungkin akan lama, nah itu diperingkas dengan Google Sites. Di Google Sites itu akan ada kolom-kolom ataupun opsi-opsi yang lebih mudah untuk Bapak Ibu terapkan. Dan Google Sites juga lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dengan Google Workspace Bapak Ibu. Selain itu keunggulannya juga Google Sites itu dia gratis dan mudah untuk diakses. Ini adalah contoh tata letak desain yang efektif setelah saya terapkan di antara anak-anak. Dan ini adalah tampilan yang kemarin saya sudah demokan di level ketiga, Bapak Ibu. Nanti untuk link menuju sites yang akan saya tampilkan ini bisa Bapak Ibu akses melalui kolom komentar. Akan saya kirimkan nanti ketika pemaparan saya sudah selesai. Lalu langkah-langkah cara membuat situs pembelajaran yang berupa Google Sites itu, Bapak Ibu bisa login dulu melalui akun Google, lalu bisa akses Google Sites, bisa melalui search engine, ataupun bisa pilih titik-titik 9 di pojok kanan atas itu Bapak Ibu, dekat dengan profil Google-nya Bapak Ibu. Lalu bisa, setelah itu muncul tampilan sites Bapak Ibu. Lalu bisa klik buat, lalu ataupun pilih template. Setelah muncul lamannya, Bapak Ibu bisa mengatur tata letak dan menambahkan konten-konten yang Bapak Ibu harapkan. Lalu, Bapak Ibu bisa menyesuaikan pengaturan publikasinya. Lalu membagikannya, setelah itu, lalu Bapak Ibu membagikan linknya kepada anak-anak. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan tentang Kahoot. Kahoot adalah salah satu platform interaktif yang memungkinkan guru membuat kuis secara online yang seru dan mendorong partisipasi siswa, meningkatkan pemahaman materi, dan diharapkan anak bisa belajar dengan lebih menyenangkan atau lebih senang, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara bikin kuis di Kahoot? Nah, saya kasih langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Langkah pertama itu login dulu, lalu bikin kuisnya atau pilih kuisnya, lalu tambahkan pertanyaan yang Bapak Ibu harapkan. Selanjutnya bisa atur waktu lalu poinnya berapa. Jika sudah menyelesaikannya, Bapak Ibu bisa membagikannya ke anak-anak secara langsung ataupun bisa mengaitkannya ke dalam Google Sites sehingga anak-anak bisa mengaksesnya kapan saja seperti itu. Lalu integrasi Kahoot dengan pembelajaran adaptif.
Integrasi Kahoot dengan pembelajaran adaptif meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas instruksi. Guru dapat mengadaptasi kuis berdasarkan kemajuan siswa, menyesuaikan kesulitan, dan memberikan umpan balik secara personal. Hal ini menciptakan pengalaman pembelajaran yang dapat disesuaikan dan memaksimalkan pemahaman siswa, dan meningkatkan keterlibatan siswa di dalam atau di setiap sesi pembelajarannya, Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan mengenalkan tentang word wall. Word wall adalah alat pembelajaran yang kreatif, memungkinkan guru untuk membuat aktivitas interaktif seperti kuis, teka-teki kata, dan permainan vocab, menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Biasanya saya gunakan word wall itu untuk kayak permainan verb kayak gitu, perkenalan vocab, terus ada pun mengenalkan gambar dengan kalimat, menggabungkan seperti itu. Ada teka-teki silang seperti itu, Bapak Ibu. Lalu cara membuat word wall itu Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu, lalu memilih tipe aktivitasnya Bapak Ibu. Lalu tambahkan konten dan bisa atur desain dan tampilannya, lalu simpan dan bagikan kepada anak-anak ataupun bisa disisipkan ke Google Sites Bapak Ibu. Lalu integrasi word wall dalam konteks pembelajaran adaptif. Yang pertama, pembelajaran bisa lebih personal. Karena biasanya saya menggunakan word wall ini untuk asesmen sederhana. Jadi kayak seumpama saya menyelesaikan satu bahasan, anak-anak saya kasih permainan ini untuk mengasah kembali, dan di situ ada peringkat-peringkat Bapak Ibu. Ada berapa menit mereka mengerjakan, ada berapa nilai benar dan salah, dan berapa kira-kira jumlah akhir dari yang mereka kerjakan itu Bapak Ibu. Dan peringkat maksimal yang bisa ditampilkan di sini adalah 40 jumlah siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Dan pemantauan kemajuan individu. Kenapa kok pemantauan kemajuan individu? Karena saya menggunakan ini sebagai penilaian real time waktu itu juga. Jadi saya bisa mengomentari, oh kamu ini ya kurang paham ya, kayaknya besok bisa belajar lagi, atau saat ini ayo kita belajar lagi yuk dengan cara metode yang lain, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, umpan balik adaptif. Nah, yang saya maksud komentar langsung itu bisa sebagai umpan balik adaptif yang bisa dilakukan oleh teman sejawat atau teman-teman mereka, ataupun dari saya sendiri Bapak Ibu. Lalu bagian terakhir ada kesimpulan. Integrasi Google Sites, Kahoot, dan word wall dalam pembelajaran adaptif. Saya gunakan Google Sites sebagai penyaji materi atau sebagai pengganti buku catatan. Jadi saya itu tidak membiasakan siswa-siswa saya menulis Bapak Ibu. Memang boleh atau bisa menulis, cuman beberapa anak ada yang bukunya itu hilang atau bukunya itu tertinggal. Ketika mereka tidak membawa handout atau buku pegangan, akan lebih sulit dalam mengikuti pembelajaran, sehingga saya manfaatkan Google Sites sebagai penyaji materi Bapak Ibu. Lalu Kahoot sebagai alat ukur atau asesmen yang menarik untuk anak-anak, entah itu secara kelompok atau individu. Kalau word wall sendiri, biasanya saya gunakan untuk penilaian atau asesmen individu sebagai pengisi waktu luang, dan dia juga sebagai permainan sederhana. Seperti itu Bapak Ibu. Kelebihan penggunaan teknologi-teknologi tersebut dalam memfasilitasi pembelajaran adaptif. Yang pertama, penyesuaian personal. Yang kedua, pemantauan kemajuan real time. Yang ketiga, fleksibilitas waktu dan tempat. Yang keempat, ada keanekaragaman pendekatan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berkenan untuk follow saya di Instagram, bisa di situ Bapak Ibu. Ada Instagram saya, ada juga TikTok dan juga YouTube saya. Tapi sebelum saya menutup pemaparan materi saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu seperti apa sih media pembelajaran yang berupa sites itu. Bentar, saya ganti layar dulu Bapak Ibu.
adalah halaman muka atau awal yang akan anak-anak lihat ketika membuka laman yang sudah saya berikan Bapak Ibu. Ada kata selamat datang atau welcome to interactive English learning, ke pembelajaran interaktif bahasa Inggris. Selanjutnya mereka bisa klik let's play atau let's learn. Di sini ada judul dari bab yang akan kita pelajari. Lalu ada learning objective. Di sini general information atau informasi umum. Ada learning objective atau capaian pembelajaran. Di situ anak-anak akan tahu, oh saya di pembelajaran ini itu harus apa saja. Oh ada 6 aspek yang harus saya pelajari, yang harus saya pahami. Ketika mereka merasa kurang di antara 6 tersebut, mereka bisa mengukur sendiri Bapak Ibu. Lalu di bagian bawah ada profil pelajar Pancasila, dalam bahasa Inggris adalah Pancasila Profile Development. Di situ adalah P5-nya yang akan kita capai di bab ini Bapak Ibu. Lalu klik start. Ketika kita sudah mengklik start, begini Bapak Ibu, akan muncul beberapa tampilan. Yang pertama ada materi, game, biodata, dan information. Materi sendiri berisi materi pembelajaran, game berisi permainan yang akan mereka mainkan, lalu biodata itu berisi biodata saya atau informasi tentang saya. Lalu information itu adalah berisi tentang bagaimana cara mereka memainkan game di dalam laman yang saya berikan ini. Ketika mereka mengklik materi, mereka akan melihat 3 pilihan untuk bab ini. Kita coba di Fabel. Nah, ketika mereka membuka laman, mereka akan menemukan informasi-informasi tersembunyi Bapak Ibu. Tidak langsung saya paparkan karena kalau ada tulisannya banyak itu biasanya anak-anak kan males ya Bapak Ibu untuk membuka materi. Nah, ini saya sembunyikan seperlunya mereka. Seumpama mereka ingin belajar tentang definition atau saya sedang memaparkan tentang definition. Nah, itu saya klik bagian itu atau anak-anak klik, akan muncul tampilan tentang definition itu seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Ke bawah itu juga mereka informasinya informasi tersembunyi Bapak Ibu. Lanjut, kita akan masuk ke permainan. Nah, anak-anak bisa memainkan 3 permainan Bapak Ibu di sini. Yang pertama ada matching pairs. Nah, di level 1 ini, anak-anak saya berikan permainan vocab atau verb yang terintegrasi dengan word wall Bapak Ibu. Kalau kita berikan laman sites-nya sendiri atau word wall-nya sendiri, anak-anak akan sedikit kesulitan untuk bolak-balik search engine atau bolak-balik grup WhatsApp, sehingga di sini saya buat menjadi satu terintegrasi. Contohnya ini bisa kita sematkan ke dalam Google Sites melalui opsi sematan atau embed di dalam opsi pilihan yang sudah diberikan di Google Sites Bapak Ibu. Anak-anak bisa klik-klik seperti ini. Oh, irregular verb-nya. Oh, ini salah, ini benar, seperti itu. Contoh sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu yang demo yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan, nanti bisa Bapak Ibu berikan di akhir pemaparan setelah Bapak Arif. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan antusiasme Bapak Ibu ketika saya memaparkan. Selanjutnya Bapak Arif, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Bu Nafila. Sangat luar biasa sekali pemaparannya berkaitan dengan apa itu Google Sheet, kemudian Kahoot dan Wordwell. Untuk selanjutnya, pemaparan sesi ketiga yang disampaikan oleh Bapak Arif Hamidi. Sebelumnya kami kembalikan ke pembawa acara terlebih dahulu. Monggo Bu Nafila. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Arif, terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita bisa melanjutkan sesi pemaparan materi dari Bapak Arif Hamidi.
kasih Bapak Ibu semua, masih semangat Bapak Ibu ya. Kita masuk ke presenter pemapar atau narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Arif Hamidi Eskom Bapak Ibu. Beliau adalah salah satu guru kejuruan TKJ Bapak ya di SMK Negeri 1 Bancak Kabupaten Semarang. Beliau akan memaparkan terkait dengan micro learning Bapak Ibu, belajar dari mana, di mana, dan kapan saja. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Arif Hamidi Eskom. Monggo silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawa budaya, salam kebajikan. Terima kasih pada moderator yang memberikan waktu kepada saya untuk sharing berkaitan dengan micro learning, belajar dari mana, di mana, dan kapan saja. Sebelum saya memaparkan, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat materi yang saya? Oke, terima kasih. Sebelum saya membawakan apa itu micro learning, perkenalkan nama saya Arif Hamidi Eskom, salah satu pengajar produktif SMK Negeri 1 Bancak. Banyak teman-teman saya dari SMK Kaliwungu terlihat ikut hadir menyaksikan ini, jadi saya semacam kayak reuni kecil begitu. Kemudian ini nomor HP dan WhatsApp saya. Kemudian blog yang saya kelola untuk saat ini, sebenarnya saya mau menggunakan web pribadi, tapi kelamaan untuk menampilkan postingan, jadi saya menggunakan blogspot, kelas ITTKJ blogspot.com, kemudian email saya seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, apa itu micro learning? Secara konsep pembelajaran, micro learning itu adalah pembelajaran berbasis mikro, berbasis kecil, di mana beberapa pengajar atau guru atau instruktur menyampaikan sub-sub materi ini dalam waktu yang singkat. Sehingga harapannya dengan waktu yang singkat ini, Bapak Ibu guru bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam konteks materi tersebut. Kemudian, tantangan dari pembelajaran ini, seorang pendidik itu harus memiliki kemampuan bagaimana mengemas sebuah informasi ke dalam bentuk terkecil dan menjaga perhatian pembelajar dan mempermudah mereka dalam menyerap informasi, tentunya dalam hal ini adalah informasi pembelajaran. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, metode pembelajaran ini sebenarnya mudah, tapi juga sulit. Sulitnya di mana? Mudahnya di mana? Mudahnya kita. Dengan konsep ini, tentunya seperti yang kita pahami bersama, seperti yang kita sadari bersama, dalam perkembangan waktu-waktu saat ini, Bapak Ibu guru itu tidak hanya bertugas mengajar, tapi juga bertugas pada bagian-bagian yang lain. Sebagai contoh, kebetulan untuk periode ini, saya diberi tugas tambahan sebagai PLT Kasubag Tata Usaha SMK Negeri 1 Bancak. Model pembelajaran ini sangat menguntungkan bagi saya, di mana saya dituntut untuk mengemas informasi atau mengemas pembelajaran, sub-sub pembelajaran
materi-materi pembelajaran bagaimana bisa dengan mudah ditangkap oleh siswa saya dalam waktu yang singkat. Karena tentunya kadang-kadang kegiatan belajar mengajar di kelas pun saya mengalami hambatan. Kadang-kadang ketika ngajar ada telepon dari mana untuk melakukan administrasi, kemudian dinas luar dan sebagainya. Nah, di pembelajaran saya, kadang-kadang saya menggunakan konsep outing class. Saya sering tekankan ke anak itu belajar itu jangan dibatasi dalam ruangan. Dengan konsep micro learning ini sangat mendukung sekali apa yang menjadi pendapat saya berkaitan dengan pembelajaran. Anak-anak TKJ saya berharap tentunya ini khususnya anak-anak TKJ karena saya produktif TKJ itu sering saya ajak untuk keluar dengan berbagai macam trik kita supaya anak itu kita harapkan untuk keluar. Supaya anak itu tidak hanya berkutat di dalam satu ruangan. Hal ini juga mendasari kita bahwa selain mengalihkan perhatian anak, karena juga keterbatasan perangkat. Biasanya itu membuat kita akan kesulitan ketika anak itu hanya satu fokus di dalam kelas. Untuk selanjutnya, manfaat dari microlearning ini, yang pertama itu meningkatkan kemampuan tentunya, yang kedua meningkatkan keterampilan, yang ketiga meningkatkan prestasi, yang keempat lingkungan belajar jadi lebih baik, yang kelima lebih cepat diselesaikan, dan yang keenam tentunya lebih efektif dan efisien. Itu beberapa manfaat dari microlearning. Dalam hal ini saya mencatat ada 3 inti dari microlearning. Yang pertama adalah time. Dengan segmen yang pendek, pembelajar dapat memperoleh informasi dengan cepat tanpa menghabiskan waktu yang banyak. Kemudian yang kedua adalah relevansi. Dengan adanya microlearning ini memungkinkan pembelajar atau siswa untuk memilih segmen yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, microlearning ini juga memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Karena microlearning berinti pada fleksibilitas. Jadi dengan konsep microlearning ini, pengajar itu tidak hanya terfokus pada satu konteks jamnya saja, tapi bisa memanfaatkan media-media yang ada. Tentunya dalam hal ini saya menggunakan basic atau base-nya adalah MPI. Karena apa? Seperti yang kita ketahui bersama, MPI ini menggabungkan berbagai macam unsur. Di situ ada audio, ada video, ada gambar, dan sebagainya. Ini yang mendasari saya kenapa memilih model pembelajaran microlearning ini untuk saya kembangkan dalam proses pembelajaran saya. Nah, dari ketiga inti itu, saya dapat menarik sebuah kesimpulan. Melalui waktu yang singkat, kita bisa mendapatkan tujuan yang relevan dari tema atau topik pembelajaran dan memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Itu 3 inti dari microlearning. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya banyak kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan dari microlearning dalam 3 hal ini.
waktu yang singkat, relevansi dalam pembelajaran, kemudian fleksibilitas dalam pembelajaran, tentunya juga ada kekurangan yang harus kita pahami bersama. Nah, kekurangan dalam pengaplikasian model pembelajaran mikro ini, yang pertama, pembelajaran ini bersifat mikro, kecil. Jadi konten dalam micro learning itu menjadi bentuk terkecil dari sebuah informasi atau dari sebuah pembelajaran. Sebagai contoh misalnya, saya mengajar TKJ, kebetulan kelas 12 TKJ, itu ada fase F, di mana ada elemen administrasi infrastruktur, administrasi sistem jaringan. Di situ ada beberapa sub-subnya. Nah, saya ambil satu contoh misalnya. DNS server. Kemudian misalnya ada DHCP server. Nah, sub-sub itulah yang kita akan kembangkan menjadi pembelajaran microlearning. Kemudian, kekurangan yang kedua, tidak cocok digunakan untuk pembelajaran yang rumit dan butuh penjelasan detail. Sebagai contoh misalnya pembelajaran matematika. Di situ ada unsur rumus, misalnya rumus Pitagoras, rumus macam-macam. Ini tidak cocok kita kembangkan dalam model microlearning. Karena di dalam rumus-rumus itu butuh penjelasan yang panjang. Seperti itu. Kemudian, karena cenderung singkat, pembelajaran mikro ini dapat membingungkan apabila penyaji, apabila pendidik tidak dapat menyampaikan kesinambungan setiap subtopik dengan baik. Itu kekurangan yang kita dapatkan dari microlearning. Nah, dari kekurangan itu, hendaknya kita mempunyai strategi-strategi di mana agar kekurangan itu dapat kita minimalisir. Bukan berarti tidak kita hilangkan, tidak, tapi diminimalisir gitu. Nah, strategi pembelajaran microlearning yang efektif, yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas untuk setiap segmen. Jadi dengan ini, seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya saya pada subtema DHCP server, ini saya akan kembangkan model pembelajaran microlearning. Tapi dengan sub lainnya tidak kita kembangkan menggunakan media pembelajaran atau menggunakan konsep microlearning gitu. Kemudian yang kedua, memilih konten yang relevan dan sesuai dengan tujuan. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai format media seperti video, teks, dan podcast. Mungkin Bapak Ibu seringkali menjumpai pembelajaran yang menggunakan podcast dan macam-macam. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai strategi dalam pembelajaran mikro. Kemudian yang terakhir, mengukur hasil pembelajaran untuk mengevaluasi dampaknya. Jadi apakah pengaplikasian microlearning ini dapat tercapai? Tentunya dengan tahapan kita melakukan evaluasi atau pengukuran terhadap siswa. Kira-kira dengan konten ini, pembelajaran menggunakan microlearning ini tercapai atau tidak. Tujuan pembelajarannya dipahami siswa atau tidak. Itu. Selanjutnya, tantangan membuat aplikasi ini. Jadi ketika Bapak Ibu mengaplikasikan ini, tentunya ada motivasi tersendiri bagaimana agar pembelajaran berbasis microlearning ini tercapai dengan akurat. Nah, yang pertama adalah meningkatkan personalisasi konten, memperbarui konten, kemudian media digital sebagai media penyebaran konten, waktu yang singkat, yang terakhir adalah mengembangkan budaya belajar yang menyenangkan. Itu yang bisa
saya sharekan ke Bapak Ibu apa yang menjadi konsep yang saya kembangkan dalam pembelajaran, tentunya khususnya pada siswa kami kelas 12 TK. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit mengutip kata-kata Ki Hajar, dunia pendidikan tak lepas dari para pengajar alias guru. Para pejuang tulus tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudi hadir untuk sharing berbagi pada kesempatan ini sesuai dengan quote ini. Bapak Ibu hadir tulus tanpa ada tanda jasa demi satu tercapainya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari saya makan ketan dicampur terasi, cukup sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif Hamidi Eston yang telah memaparkan terkait dengan praktik baiknya Bapak ya. Tadi Bapak memaparkan tentang microlearning, metode pembelajaran yang jangka pendek dengan berbagai tantangan bisa diterapkan untuk menerapkan atau menghadirkan TIK dalam pembelajaran. Baik, begitu paparan dari Bapak Arif Hamidi. Mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke pembawa acara Bu Nafila Intan Naomi. Baiklah, terima kasih Bapak Stefanus. Sesi yang selanjutnya adalah sesi diskusi. Mari Bapak Ibu, jika ada pertanyaan untuk kami bertiga, bisa Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu atau langsung menanyakannya di kolom komentar Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak, ini nyambung nggih. Saya kira Ibu tadi dulu. Oh nggih. Jenengan dulu nggak apa-apa Bu. Oh nggih. Pertanyaan saya tujukan untuk Bapak Stefanus nggih. Tadi saya tertarik dengan aplikasi Lumi. Untuk penilaiannya itu apakah ada rekam yang bisa oleh guru, seperti kalau yang di Google Form itu ada spreadsheet-nya, kemudian kalau yang di Quizzes itu ada seperti spreadsheet juga. Apakah di Lumi itu juga ada seperti itu, Pak? Matur suwun. Langsung dijawab atau gimana Bu Nafila? Oh iya, boleh Bapak langsung dijawab karena tidak ada penanya lagi. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya mungkin bisa disiapkan Bapak Ibu ya. Terkait dengan pertanyaan dari Bu Wiwin, terima kasih Bu Wiwin sudah bertanya. Jujur Bu, ini baru pertama kali juga saya menggunakan Lumi, tetapi kemarin saya coba Ibu, itu bisa untuk membuat record daripada yang sudah dikerjakan anak. Tergantung settingan dari yang kita buat Ibu. Jadi di multimedia interaktif ini kan bisa disetting retry ketika anak mengerjakan. Jadi kesulitannya atau kelemahannya ini ketika di refresh, dia kembali ke posisi awal. Jadi anak bisa mengulangi mengerjakan dari awal, Ibu. Tetapi untuk record, disiasati ketika anak tidak melakukan refresh, bisa lewat screenshot di akhir summary and submit. Tetapi kalau meminta record data siswa atau yang mengerjakan via Lumi ini bisa disetting ketika nanti di-upload di web Luminya. Jadi web ini Bapak Lumi yang sudah kita buat itu nantinya akan di-upload Ibu di Lumi Education. Kemudian ada semacam hosting begitu yang gratis dari Lumi yang bisa diakses biar bisa diakses oleh anak-anak. Jadi ketika recordnya disetting, maka nanti ada record yang dikirim ke penyusun Lumi ini, Bu Wiwin. Nanti kita elaborasi lebih lanjut, Bu Wiwin, terkait dengan penggunaan Lumi, terkait dengan penilaiannya. Jadi nanti kita belajar bersama Bu Wiwin. Mungkin itu dulu sementara Bu Nafila. Kalau ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu yang lain.
Baiklah, apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, Bapak Thayyib Harseno, bisa memberikan pertanyaannya sekarang, Bapak. Bapak Thayyib Harseno, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, selamat malam Bu Intan. Ya, selamat malam Pak. Dengar nggih suara saya nggih? Nggih, dengar Bapak. Kaitannya dengan Google Set tadi Bu, mohon kaitannya dengan materi yang panjenengan sampaikan. Dari Google Set itu, apakah siswa harus masuk ke Google Set atau dari Bu Intan itu share link ya istilahnya? Share link terus anak langsung bisa masuk atau istilahnya anak sudah punya site sendiri-sendiri atau bagaimana? Sepemahaman saya kan dalam artian seperti halnya kayak di dulu pada saat zaman corona kan aplikasi-aplikasi itu sering digunakan, istilahnya kan classroom ya. Kalau classroom kan masing-masing anak nanti masuk ke apa ya istilahnya akunnya masing-masing ya. Kalau Google Set ini apa dari Bu Intan share link atau bagaimana sistemnya? Mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Thayyib Harseno. Langsung saya jawab saja nggih Bapak. Jadi ya, Bu. Saya biasanya langsung share link Bapak. Langsung share link ke anak sehingga anak bisa langsung mengakses tanpa harus login ataupun menggunakan partisi yang lain seperti itu. Jadi anak bisa lebih mudah untuk menggunakannya Bapak. Oh gitu. Seperti itu Bapak Thayyib. Jadi langsung masuk ke materi yang update gitu ya istilahnya. Iya Bapak. Terima kasih Bu Intan. Ya, sama-sama Pak. Apakah masih ada penanya lagi Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan di saya ini dari itu. Mungkin ini untuk Pak Stefanus ya, ini membantu saja Pak. Apakah Lumi itu berbasis APK atau web based? Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Arief. Untuk Lumi ini, karena ini tugas level 3 pembatik tidak boleh menggunakan aplikasi tambahan, jadi Lumi ini berbasis web Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu klik linknya, sudah langsung masuk ke web Lumi ini. Bapak Ibu bisa akses yang sudah saya kirim di kolom chat Bapak Ibu, itu bisa langsung Bapak Ibu gunakan seperti Google Sheet-nya Ibu Nafila, tinggal diklik linknya, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas masing-masing tanpa perlu aplikasi tambahan atau download di Play Store dan lain sebagainya. Jadi langsung Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Pak Arief. Tun bertanya tentang bisakah Bu Nafila menjelaskan lagi secara singkat tips pembuatan MPI memakai Google Sites bagi kami para pemula dalam memakai IT dalam pembelajaran. Jadi tips pertama adalah Bapak Ibu sebaiknya menyiapkan modul ajarnya terlebih dahulu, entah itu secara digital ataupun buku. Bapak Ibu bisa mengetiknya lewat Google Doc dulu, atau langsung akses sites.google.com. Di situ nanti akan muncul tampilan Google Sites. Lalu pilih kolom teks,
Itu nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan teks yang akan Bapak Ibu gunakan, seperti itu. Itu adalah tips singkat dari saya. Dan siapkan juga alat asesmen, entah itu dari Kahoot, dari Wordwall, dari Quizzes, atau beberapa platform lain Bapak Ibu. Seperti itu, Bu Uswatun. Oke, terima kasih Bu Nafila. Baik, sama-sama Bu. Mungkin kita menambahkan, ya Bu, sebenarnya kita open untuk kaitannya dengan elaborasi untuk membantu Bapak Ibu untuk membuat salah satu multimedia pembelajaran. Mungkin dengan dengan Pak Stefanus itu menggunakan Lumi, kemudian Bu Nafila menggunakan Google Sheet, kemudian saya lumayan familiar menggunakan Articulate Storyline 3. Kebetulan itu. Jadi kita membuat, kalau tidak salah, sama membuat MPI semua untuk maju ke level 4 ini, nggih Pak, Bu. Tapi kita menggunakan konsep yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu jika berkenan untuk kita share ilmu kaitannya dengan pembuatan MPI, saya rasa antara saya, Bu Nafila, dan Pak Stefanus tidak keberatan untuk berbagi ilmu. Terima kasih, itu dari saya tambahannya. Baiklah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8.37 Bapak Ibu, kan kemarin sudah kita bagikan rundown itu sampai jam 20.30. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, saya akan membuat sedikit rangkuman dari Lumi Bapak Stefanus tadi. Kita bisa belajar bahwa pembuatan inovasi pembelajaran itu bisa melalui beberapa aplikasi yang lebih mudah anak-anak gunakan dengan Lumi. Lalu dari pemaparan saya, Bapak Ibu bisa memahami sedikit tentang pemanfaatan web gratis berupa Google Sites. Dan dari Bapak Arif, Bapak Ibu bisa belajar dengan bagaimana sih penerapan micro-learning itu, seperti itu. Dan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi, saya rangkum sedikit. Penggunaan Lumi itu dalam asesmennya tidak bisa langsung memunculkan hasilnya, namun bisa disiasati dengan screenshot atau setelah diupload ke webbase-nya. Seperti itu. Lalu Google Sites itu penyebarannya ke anak-anak itu bisa melalui share link. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi ada Lumi. Lumi itu dia berbasis web, dan pertanyaan dari Bu Swatun yang terakhir tadi ada beberapa tips pemanfaatan MPI berupa Google Sites untuk pemula. Seperti itu. Sebelum melakukan penutupan acara, izinkan saya untuk screenshot terlebih dahulu Bapak Ibu. Jika berkenan untuk open kamera Bapak Ibu dengan background yang sudah kami bagikan tadi Bapak Ibu. Kita screenshot dulu foto bersama untuk dokumentasi dan juga sebagai kenang-kenangan kalau kita pernah mengikuti webinar berjudul akselerasi yang diadakan oleh pembatik ini Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar yang lumayan panjang karena hampir 2 jam kita mengikuti mulai dari persiapan sampai akan ditutupnya acara webinar pada malam hari ini. Semoga saja ilmu yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu itu bisa bermanfaat di kemudian harinya. Dan jika ada pertanyaan atau ilmu yang belum Bapak Ibu sampaikan atau tanyakan, bisa Bapak Ibu tanyakan secara langsung melalui sosial media kami, ataupun juga nomor yang sudah kami cantumkan tadi di pemaparan materi. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian
Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.